A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ibrahim merupakan anak secara nasab. Akan saya bacakan tentang nasab dari Nabi Ibrahim, ialah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ra' bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ini merupakan nas dari ahli kitab yang tertera dalam kitab suci mereka. Saya telah menandai umur mereka dengan huruf yang telah disebutkan, bahwasanya Tarikh berumur 250 tahun, Nahur 148 tahun, Saruh 230 tahun, Ra' 239 tahun, Falih 439 tahun, Abir 464 tahun, Shalih 433 tahun, Arfakhshad 438 tahun, Sam 600 tahun. Sedangkan Nuh, sebagaimana yang sudah disebutkan, beliau berumur 950 tahun dalam nas Al-Quran. Al-Hafidz Ibnu Asakir telah menyebutkan biografi Ibrahim Al-Khalil dalam kitab At-Tarikh dari Ishaq bin Bashir Al-Khalili, penulis kitab Al-Mu'tadi. Ia menyebutkan bahwa nama ibu Ibrahim adalah Amilah. Kemudian ia menyebutkan kisah yang panjang mengenai kelahirannya. Al-Kalbi berkata nama ibunya adalah Buna binti Karbina bin Karsi yang berasal dari Bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ibnu Asakir meriwayatkan lebih dari satu jalur dari Ikrimah bahwasanya ia berkata Ibrahim dijuluki dengan gelar Abu Ad-Dhaifan. Mereka mengatakan ketika Tarikh berumur 65 tahun, maka lahirlah Ibrahim, Nahur, dan Haran. Sedangkan Haran ini memiliki anak bernama Lut. Jadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini masih dalam masa zaman yang sama, bahwasanya Nabi Lut ini merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Menurut mereka, Ibrahim alaihissalam ini adalah anak tengah atau anak kedua. Sedangkan Haran meninggal ketika ayahnya masih hidup di daerah ia dilahirkan, yaitu Al-Kaldaniyin atau Babilonia. Al-Hafidz Ibnu Asakir juga membenarkan hal tersebut. Ia meriwayatkan dari jalur Hisham bin Amr dari Walid bin Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhlul dari Ibnu Abbas. Ia berkata Ibrahim dilahirkan di daerah Ghoutoh, Damaskus, di sebuah perkampungan bernama Barzah di pegunungan Qainun. Kemudian ia berkata yang benar ia dilahirkan di daerah Babilonia. Dinamakan makom Ibrahim karena ia pernah mengerjakan sholat di sana ketika membantu Lut alaihissalam. Mereka mengatakan Ibrahim menikah dengan Sarah, sedangkan Nahur menikahi Milka, putri Haran, yakni putri saudaranya. Mereka juga mengatakan Sarah adalah wanita yang mandul yang tidak memiliki anak. Mereka mengatakan Tarikh membawa anaknya Ibrahim dan istrinya Sarah serta keponakannya Lut bin Haran meninggalkan daerah Al-Kaldaniyin menuju daerah Al-Kan'aniyin. Mereka tinggal di daerah Huran. Di sana Tarikh meninggal dalam usia 250 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Tarikh tidak lahir di daerah Huran. Tempat kelahirannya adalah daerah Al-Kaldaniyin, yakni Babilonia dan sekitarnya. Kemudian mereka menuju daerah Al-Kan'aniyin, yakni daerah sekitar Baitul Maqdis. Mereka tinggal di daerah Huran, di mana pada zaman itu disebut daerah Al-Kaldaniyin, Al-Jazirah, dan Syam. Masyarakat daerah tersebut menyembah 7 bintang. Masyarakat yang memeluk agama inilah yang dahulunya memakmurkan kota Damaskus. Mereka menghadap ke kutub selatan dan menyembah 7 bintang dengan berbagai bentuk peribadatan, baik dengan lisan maupun perbuatan. Oleh karena itu, ketujuh bintang gerbang kota Damaskus terdapat haikal atau kerangka patung untuk menyembah bintang. Mereka mengadakan acara-acara dan korban di sana. Demikianlah semua penduduk Huran menyembah bintang-bintang dan berhala. Semua manusia di bumi pada saat itu adalah kafir kecuali Ibrahim, istrinya, dan keponakannya Lot alaihissalam. Allah Ta'ala telah menghilangkan keburukan dan kesesatan tersebut dengan diutusnya Ibrahim. Sebab Allah Ta'ala telah menganugerahkan hidayah di waktu kecilnya dan mengutusnya sebagai seorang rasul serta menjadikannya sebagai seorang kekasihnya di waktu dewasa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun dan kami mengetahui keadaannya. Surat Al-Anbiya ayat 51. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan perdebatan
Ibrahim alaihissalam dengan bapak dan kaumnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 48. Dakwah yang pertama kali diserukan Ibrahim alaihissalam adalah kepada bapaknya. Karena itu, bapaknya termasuk orang yang menyembah berhala, juga bapaknya adalah orang yang paling berhak untuk diberikan nasihat. Allah Ta'ala telah menyebutkan dialog dan perdebatan antara Ibrahim dan bapaknya. Allah Ta'ala telah menyebutkan bagaimana Ibrahim telah menyeru kepada bapaknya tentang kebenaran dengan ungkapan yang lemah lembut dan cara yang baik. Ia menjabarkan kebatilan apa yang dilakukan oleh bapaknya berupa penyembahan terhadap berhala yang tidak mampu mendengar permohonan penyembahannya dan tidak mampu melihat tempat orang yang menyembahnya. Kemudian Ibrahim mengungkapkan sambil mengingatkan atas karunia hidayah dan ilmu yang bermanfaat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya meskipun umurnya lebih muda daripada bapaknya, yakni jalan yang lurus, jalan yang jelas, mudah lagi hanif yang dapat mengarahkanmu kepada kebaikan. Setelah petunjuk dan nasihat tersebut disampaikan kepada bapaknya, maka ia menolak dan tidak mau mengambilnya. Bahkan ia mengancam dan menekannya seraya berkata, bapaknya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan ucapan dan ada yang mengatakan dengan perbuatan. Saat itulah Ibrahim berkata kepada bapaknya, Salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, yakni aku tidak akan berlaku buruk kepadamu dan aku tidak akan menyakitimu, bahwa engkau senantiasa akan mendapatkan keselamatan dariku. Bahkan Ibrahim menambahkan kebaikan kepadanya seraya berkata, Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Oleh karenanya ia berkata kepada Allah, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang telah kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya sebagaimana yang telah ia janjikan dalam doanya. Namun setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka ia pun melepaskan diri darinya. Bukhari mengatakan Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, saudara Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku, dan Ibnu Abi Zib dari Sa'id bin Al-Makbari dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, Ibrahim akan bertemu dengan bapaknya Azhar pada hari kiamat, sedangkan pada wajah Azhar terdapat debu dan kotoran. Maka Ibrahim berkata kepadanya, bukankah aku telah katakan kepadamu, janganlah engkau melanggarku? Bapaknya menjawab, pada hari ini aku tidak akan menentangmu. Ibrahim berkata, wahai Robku, engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinaku pada hari dibangkitkannya manusia. Adakah yang lebih menghinakanku dari bapakku yang sangat jauh dariku? Maka Allah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi orang yang kafir. Kemudian dia berfirman, lihatlah wahai Ibrahim apa yang ada di bawah kakimu. Maka Ibrahim melihatnya, ternyata ada binatang sembelian yang kotor. Kemudian diambil dari kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kisah Ibrahim ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari mengatakan dalam kitab tafsir, Ibrahim bin Tahman telah berkata dari Ibnu Abi Zib dari Sa'id Al-Makbari dari ayahnya dari Abu Hurairah. Demikian juga An-Nasai meriwayatkannya dari Ahmad bin Hafs. Sedangkan Bazar telah meriwayatkannya dari hadis Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 74, di mana menunjukkan bahwa nama Bapak Ibrahim adalah Azar. Sedangkan jumhur ulama nasab seperti Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama Bapak Ibrahim adalah Tarikh. Adapun ahlu kitab mengatakan bahwa namanya adalah Tarikh dengan huruf kha. Ada yang mengatakan bahwa Azar adalah julukan sebuah patung yang disembah oleh bapaknya Ibrahim. Ibnu Jarir mengatakan yang benar nama bapak Ibrahim adalah Azar. Boleh jadi ia memiliki dua nama, salah satu adalah gelarnya dan yang lain adalah nama aslinya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai 83. Kondisi di mana saat Ibrahim berdialog dengan kaumnya, Ibrahim alaihissalam telah menjelaskan kepada mereka bahwa benda-benda langit berupa bintang-bintang yang gemerlapan tidak pantas untuk dipertuhankan dan tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah.
Sebab bintang-bintang tersebut adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah serta tunduk patuh kepadanya. Terkadang terbit dan terkadang tenggelam. Terkadang bintang-bintang hilang dari alam ini, sedangkan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Bahkan ia kekal abadi dan tidak pernah hilang. Tiada ilah yang berhak diibadahi dan disembah selain dia, dan tiada Rabb selainnya. Secara zuhir, ungkapan Ibrahim berkaitan dengan bintang-bintang yang disembah oleh penduduk Huron, sebab mereka adalah orang yang menyembah bintang-bintang. Hal ini sebagaimana bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa ungkapan Ibrahim di atas disampaikan ketika ia keluar dari sebuah terowongan di masa kecilnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya. Pendapat ini disandarkan pada kisah Israelian yang tidak dapat dipercaya, terutama bila bertentangan dengan kebenaran. Adapun penduduk Babilonia saat itu menyembah berhala, sebagaimana yang tertera dalam dialog Ibrahim dengan mereka berkaitan dengan peribadatan mereka, sehingga Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, menghinakannya serta menjelaskan kebatilan peribadatannya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala ke dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 25, As-Saffat ayat 83 sampai 98. Allah Ta'ala mengabarkan tentang kekasihnya Ibrahim. Disebutkan bahwa Ibrahim telah mengingkari kaumnya yang menyembah berhala, menghinakannya di hadapan mereka serta merendahkan dan mencela berhala tersebut. Ibrahim mengatakan, patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya, yakni kalian berdiam diri di hadapannya serta tunduk patuh kepadanya. Mereka menjawab, kami mendapatkan bapak-bapak kami menyembahnya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Qatadah mengatakan, kira-kira apa yang akan diperbuat Allah atas diri kalian ketika kalian menemuinya, sedangkan kalian telah menyembah selainnya? Ibrahim berkata kepada mereka, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 72 sampai 73. Ini merupakan bukti yang nyata atas kebatilan Tuhan yang mereka dengung-dengungkan, mereka berupa berhala-berhala. Sebab Ibrahim alaihissalam telah terlepas diri darinya dan menghinanya. Sekiranya berhala-berhala tersebut dapat mendatangkan mudarat, niscaya ia akan menimpakan mudarat kepada Ibrahim atau memberikan pengaruh tertentu. Hal itu aku katakan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Tuhan kalian dan Tuhan segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya. Dialah yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya, dan aku menjadi saksi atas hal itu. Ibrahim alaihissalam bersumpah akan melakukan tipu daya terhadap berhala yang mereka sembah tersebut selepas mereka pergi ke hari raya mereka. Dikatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengatakan hal tersebut secara pelan dalam hatinya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebagian dari mereka mendengar ungkapan tersebut. Mereka memiliki satu hari raya yang dihadiri setiap tahun di Tanah Lapang. Maka bapaknya mengajaknya untuk menghadiri perayaan itu. Namun Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sakit, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah yang artinya, lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Quran surat As-Saffat ayat 88 sampai 89. Ia mengungkapkan hal tersebut untuk merealisasikan keinginannya, yaitu menghinakan patung-patung mereka dan menolong agama Allah yang hak, serta menunjukkan kebatilan peribadatan mereka dalam menyembah berhala tersebut yang lebih pantas untuk diluluh lantakkan dan dihinakan sehina-hinanya. Di saat mereka keluar menghadiri perayaan mereka, sedangkan ia tinggal sendirian di tempat, maka selanjutnya ia pergi diam-diam kepada berhala mereka. Di hadapannya mereka meletakkan berbagai macam makanan sebagai bentuk kurban kepada berhala tersebut. Maka Ibrahim berkata kepada berhala tersebut dengan nada menghina. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu di hadapannya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya yang sangat kuat. Sebab tangan kanan lebih kuat, lebih cepat, dan lebih dahsyat. Ibrahim menghancurkan dengan menggunakan kapak yang ada di tangannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yakni hancur selebur-leburnya karena dipecahkan seluruhnya. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim meletakkan kapak tersebut di tangan patung yang paling besar,
sebagai bentuk isyarat bahwa ia cemburu bila patung yang lebih kecil ikut disembah bersama dengannya. Ketika orang-orang kembali dari perayaan mereka, maka mereka mendapati apa yang terjadi pada Tuhan-Tuhan mereka. Hal ini mengandung dalil yang nyata bagi mereka sekiranya mereka berakal, yaitu apa yang menimpa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sekiranya berhala-berhala tersebut adalah Tuhan, niscaya ia akan membela dirinya sendiri terhadap orang yang hendak berlaku jahat. Namun karena kebodohan mereka, minimnya akal pikiran serta banyaknya kesesatan mereka, malah mengatakan yang seartinya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Mereka mengatakan, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala ini, yang bernama Ibrahim. Ia telah mencela, menghina, dan mengejek berhala tersebut. Dialah yang tinggal di sini dan menghancurkannya. Adapun menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibrahimlah yang telah mencela berhala tersebut dengan ungkapan, demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Di hadapan orang yang banyak, mereka menyaksikan ungkapan dan mendengar perkataannya serta menentukan balasan yang berhak untuk diberikan kepadanya. Dan ini merupakan tujuan utama Ibrahim, yaitu berkumpulnya seluruh manusia serta menegakkan hujah di hadapan para penyembah berhala tersebut atas kebatilan perbuatan mereka sebagaimana yang diungkapkan oleh Musa kepada Fir'aun. Setelah mereka berkumpul dan menghadirkan Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang mereka sebutkan, maka Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukan. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Firman Allah Ta'ala yang artinya, maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Yakni mereka kembali kepada jiwa mereka dengan mencela diri mereka sendiri seraya berkata, kalian adalah orang yang berlaku zalim. Firman Allah Ta'ala, summa naksu ala ru'usihim, kemudian kepada mereka jadi tertunduk. As-Suddi mengatakan yakni mereka kembali kepada fitrah. Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang menganiaya diri. Maknanya dalam menyembahnya. Dalam kondisi seperti itulah Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepadamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Firman Allah Ta'ala yang artinya, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang yang menghina. Mereka tidak mau berdebat dan berdialog setelah kalah adu argumen, serta tidak ada hujah dan alasan bagi mereka. Selanjutnya mereka ganti menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Hal tersebut digunakan untuk membantu kebodohan dan sikap melampaui batas yang mereka lakukan. Maka Allah yang maha mulia kekuasaannya serta tinggi kalimat agama dan petunjuknya memberikan tipu daya sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar dari segala tempat. Waktu pengumpulan kayu bakar berlangsung sangat lama. Bahkan bila ada seorang wanita yang sakit, maka ia bernazar sekiranya sembuh maka ia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Kemudian mereka membuat lubang yang sangat besar, lantas menaruh kayu-kayu tersebut dan membakarnya. Api tersebut berkobar-kobar sangat tinggi dan belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian mereka meletakkan Ibrahim di tangan manzanik, alat untuk melempar kayu besar, yang dibuat oleh seorang yang berasal dari bangsa Aknat yang bernama Hazan. Dialah orang yang pertama kali membuat alat tersebut. Allah Ta'ala menenggelamkannya ke dalam bumi hingga hari kiamat kelak. Kemudian mereka mengikat tangan Ibrahim, sedangkan ia mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka lakal hamdu walakal mulk, la syarika lak. Ketika Ibrahim diletakkan di lengan manzanik dalam keadaan tangan terikat kemudian dilempar ke dalam api, ia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim mengucapkan ketika dilempar ke dalam api, sedangkan Nabi Muhammad mengucapkan ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, sebagaimana diceritakan dalam kisah Quran surat Ali Imran ayat 173 sampai 174.
Abu Ya'la berkata, Abu Hisham Ar-Rifai telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Asyim bin Abi An-Najud, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau di langit maha tinggi, sedangkan aku di bumi sendirian menyembahmu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika Jibril menampakkan dirinya kepada Ibrahim di udara, ia berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuan? Aku tidak perlu bantuanmu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, malaikat hujan mengatakan, kapan saja aku diperintah maka aku akan menurunkan hujan, namun perintah Allah Ta'ala lebih cepat. Firman Allah Ta'ala yang artinya, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ali bin Abi Thalib berkata, yakni janganlah menimbulkan mudarat baginya. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, sekiranya Allah tidak berfirman, wassalamun ala Ibrahim, niscaya dinginnya api tersebut menimbulkan mudarat bagi Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar mengatakan saat itu seluruh penduduk bumi tidak mampu mengambil manfaat dari api, sedangkan diri Ibrahim tidak terbakar selain tali yang mengikat darinya. Ad-Dhahak mengatakan diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam mengusap keringat dari wajah Ibrahim dan tidak ada yang tersentuh api kecuali keringatnya. As-Sudi mengatakan saat itu Ibrahim didampingi malaikat azil atau malaikat pemberi naungan, sehingga saat itu Ibrahim yang berada di tengah kobaran api pada hakikatnya berada di taman yang hijau. Orang yang melihatnya dan tidak mampu mencapai padanya, dan ia pun tidak keluar untuk menemui mereka. Inilah salah satu di antara mukjizat Nabi Ibrahim. Beliau dibakar hidup-hidup tapi beliau tidak merasakan panas. Dari Abu Hurairah berkata, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang diungkapkan bapaknya Ibrahim, sebab ketika ia melihat anaknya dalam kondisi itu, berkata, sebaik-baik Rob adalah Robmu, wahai Ibrahim. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ibunya Ibrahim menyaksikan anaknya seraya berkata, wahai anakku, aku ingin sekali menemuimu, mohonlah kepada Allah untuk menyelamatkanku dari panasnya api yang ada di sekitarmu. Ibrahim menjawab, baiklah, maka sang ibu pun dapat menemuinya dan tidak tersentuh sedikit pun oleh panasnya api. Setelah sampai di sana, ia pun memeluk dan menciumnya lalu kembali. Dari Mihlal bin Amr bahwasanya ia berkata, telah dikabarkan kepada saya bahwa Ibrahim telah tinggal di dalam kobaran api selama 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 hari. Bahwasanya Ibrahim berkata, sebaik-baik kehidupan yang saya rasakan adalah hari-hari yang saya rasakan di tengah-tengah api itu. Saya sangat berharap seluruh hidupku seperti yang aku rasakan dalam kobaran api itu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya. Dengan perbuatan itu mereka berharap untuk mendapatkan kemenangan, namun malah mendapatkan kehinaan. Mereka berharap mendapatkan faidah, namun malah mendapatkan kerendahan. Mereka berharap mendapatkan kejayaan, namun malah tersungkur mengalami kekalahan. Dalam ayat yang lain berfirman, al-asfalin, orang-orang yang hina, mereka mendapatkan kerugian dan kehinaan tersebut ketika di dunia, sedangkan di akhirat maka sesungguhnya api yang akan diberikan kepada mereka tidak lagi memberikan kesejukan dan keselamatan. Mereka dilempar ke neraka tanpa mendapat ucapan selamat dan penghormatan, bahkan hanya mendapatkan keburukan di tempat mereka menetap. Bukhari mengatakan, Abdullah bin Musa atau Ibnu Salam telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Jurayj telah mengabarkan dari Sa'id bin Musayyab dari Ummu Syuraik bahwasanya Rasulullah telah memerintahkan untuk membunuh tokek. Seraya bersabda, tokek itulah yang dahulu meniup api Ibrahim agar tidak padam. Adapun Muslim meriwayatkan hadis di atas dari hadis Ibnu Jurayj, sedangkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Sufyan bin Uyainah, keduanya dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Ahmad berkata, Muhammad bin Bakhan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Umayyah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Nafi pelayan Ibnu Umar telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah bersabda, bunuhlah tokek, karena binatang itulah yang telah meniup api yang digunakan untuk membakar Ibrahim. Imam Ahmad juga berkata, Ismail telah menceritakan kepada kami, Ayub telah menceritakan kepada kami dari Nafi bahwasanya ada seorang wanita yang menemui Aisyah. Ternyata ada sebuah tombak yang bersandar. Wanita tadi bertanya, untuk apa tombak itu? Aisyah menjawab, kami membunuh tokek-tokek dengan tombak ini. Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, maka semua hewan berusaha memadamkannya kecuali tokek. Bahkan ia berusaha meniup api tersebut. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui dua jalur di atas. Imam Ahmad berkata, Afwan telah bercerita kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, Sumamah pelayan Abu Fakkah al-Mughirah
telah menceritakan kepadaku. Ia berkata, saya pernah menemui Aisyah. Saya melihat ada sebuah tombak yang bersandar dalam rumahnya. Maka aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang engkau perbuat dengan tombak itu? Aisyah menjawab, tombak itu untuk membunuh tokek-tokek, sebab Rasulullah telah menyampaikan hadis kepada kami, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka semua hewan di muka bumi ini berusaha memadamkan api tersebut, kecuali tokek yang berusaha meniupnya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus, dari Muhammad, dari Jarir bin Hazim. Itulah kisah di mana biografi dari Nabi Ibrahim, sejarah nasabnya, sejarah bagaimana beliau berdakwah tentang ketauhidan Tuhan, serta bagaimana beliau dibakar hidup-hidup, akhirnya diberikan mukjizat oleh Allah berupa api yang tidak bisa membakarnya. Itulah kisah dari Nabi Ibrahim. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan lanjutan tentang Nabi Ibrahim beserta putra-putranya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.